Selamat datang di SMA Negeri Noemuti, Kelurahan Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Menonaif, mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini Sabtu 10 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 11 dengan materi arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Saya mohon masukan dan saran untuk perbaikan ke depan, untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar ke depan. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sudah siap untuk kita memulai pelajaran kita hari ini? Sudah. Baik. Kalau begitu, kalau sudah siap, tidak ada yang sakit? Tidak. Kalau begitu, kalau tidak ada yang sakit, kita semua sehat, itu karena kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk itu, mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin atau mengawali pertemuan kita hari ini dengan doa. Silakan maju ke depan. Ya, Ovi, silakan. Terima kasih. Mari siap diri untuk kita doa. Mari saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita, meninggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji serta syukur kembali lagi kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat, perlindungan serta cinta kasih-Mu dan atas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar kami. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu sehingga pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kopi. Oke, baik, silakan. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan hari ini kita bahas, Ibu perlu mengecek kehadiran kita. Tetapi seperti biasa, sudah tahu toh, Ibu ketika mengabsen, jawaban kalian seperti apa? Kalau masuk gereja dan bawa Alkitab berarti jawabannya lengkap. Angkat tangan dan atau jawab hadir lengkap Ibu. Kalau yang tidak masuk gereja salah satunya tidak bawa disebutkan. Bisa? Bisa. Alfian Suman, Hadir lengkap Ibu. Aplonia Angela Nahas, Hadir Ibu lengkap. Aplonius Metkono, Hadir Ibu lengkap. Larista Selan, Hadir Ibu lengkap. Delviana Kosar, Hadir Ibu lengkap. Yosefa Maria Fios, Hadir Ibu lengkap. Yulianti Maria Christine Payong. Hadir Ibu lengkap. Oke, baik. Hari ini kebanyakan lengkap. Tidak seperti biasa, ada yang bilang tidak masuk gereja,
tidak bawa Alkitab, tapi di atas meja semua bawa toh Alkitab. Karena Alkitab itu menjadi fondasi pelajaran agama Katolik. Baik. Seperti yang kalian ketahui bahwa ketika kita kelas 11, sekarang kita berada di kelas 11. Ya, baik. Ini di situ dikatakan bahwa kalian tentu mengetahui atau tahu ketika kelas 10 itu semester 2 di mana kita membahas tentang bagaimana meneladani pribadi Yesus yang mengatakan Allah Bapa dan kerajaan Allah seperti yang terungkap dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, pada kelas 11 semester ini kita akan membahas tentang makna gereja. Di kelas 11 ini kita akan berbicara tentang gereja. Kalau di kelas 10 itu pribadi Yesus Kristus yang kita pelajari untuk kita teladani. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran kita, mari saya lihat ada yang macam tertegang. Mari kita berdiri untuk melakukan satu tepukan tangan. Ya, diharapkan untuk kita mengikutinya dengan baik. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Baik. Permainan ini dinamakan 369. Namanya apa? 369. Oke, baik. Aturannya seperti yang kalian lihat itu. Ketika Ibu sebut, kita berhitung 1, 2, tepuk tangan. Sampai 3 tepuk tangan, 6 tepuk tangan, 9 tepuk tangan, dan kembali ke 1. Sudah paham? Sudah. Baik. Lebih cepat. 1, 2, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian sebutnya memang pengaruh atau usia juga. Baik, mari kita lanjut. Sudah masih semangat? Masih. Kita lanjut ya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik itu siapa? Kalian. Mampu memahami konsep gereja sebagai umat Allah. Berdasarkan pengalaman pribadi dan dalam cerita. Yang kedua, peserta didik mampu memahami arti dan makna gereja yang sesungguhnya berdasarkan bukan kisah seminggu sekali. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami ciri-ciri gereja sebagai umat Allah itu seperti apa. Yang keempat, peserta didik memahami konsekuensi gereja sebagai umat Allah bagi hierarki dan awam. Tentu jadi awam dan hierarki ada di konsekuensi. Yang kelima, peserta didik dapat memahami dasar-dasar bahwa gereja sebagai umat Allah, kita berbicara tentang gereja sebagai umat Allah tentu punya dasar. Bukan asal nama kita bicara, ya? Ya. Mari kita maju lagi. Setelah kita lihat tentang tujuan pembelajaran ini, dasar pemahamannya bahwa arti dan makna gereja yang sesungguhnya, bahwa gereja bukan lagi institusional. Bahwa kalau sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja itu dipahami sebagai institusional, hierarkis, piramidal. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, gereja memiliki pandangan baru berdasarkan ajaran Konsili Vatikan kedua, yakni gereja harus sebagai umat Allah. Setuju? Setuju. Baik, mari kita lanjut. Kenapa gereja harus sebagai umat Allah? Yang pertama, karena gereja yang dibutuhkan adalah orang-orang yang dipanggil
dan memiliki martabat dan tugas yang sama, yaitu mengambil bagian dalam tugas jemaat, pendamaian dan pengembalaan Kristus. Ya, gereja bukanlah sekedar organisasi manusiawi, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Dikatakan gereja juga sebagai keluarga Allah, bukan lagi yang lain yang institusional. Dalam pembelajaran kita hari ini nanti akan ada metode penilaian yang akan diberikan kepada yang kita pakai, yaitu tes tertulis setelah kita melalui proses pembelajaran hari ini, diskusi, presentasi, dan proyek pelayanan. Seperti disuruh itu membuat refleksi atau terlibat dalam kegiatan di lingkungan. Baik, mari kita lanjut. Ya, ada pertanyaan. Menurut kalian, apa itu gereja? Ya, Kopi. 1. Gereja adalah gedung rumah Allah tempat beribadah, misa atau merayakan Ekaristi, umat Katolik dan umat Kristiani pada umumnya. Yang kedua, gereja adalah ibadah, lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dan relasinya dengan Allah lewat ibadah-ibadah. Yang ketiga, gereja adalah ajaran, lembaga yang mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Yang keempat, gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat dari internasional organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma dengan cabang-cabangnya. Yang kelima, gereja adalah umat pilihan, kumpulan orang-orang yang dipilih, yang dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Yang keenam, gereja adalah badan sosial, lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. Oke, luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Luar biasa jawaban Kopi. Kalau begitu yang lain lagi. Pertanyaan yang kedua. Sepakat dengan jawaban Kopi? Sepakat. Tapi kita berdasarkan itu pengalaman Kopi. Dan mungkin Kopi juga sudah mendapat inspirasi dari internet dan lain sebagainya. Bagus. Yang kedua, apa kata lain dari gereja? Kata lain dari gereja adalah umat Allah. Iya, kata lain dari gereja adalah umat Allah. Tidak ada. Ya, ini persekutuan umat Allah. Persekutuan umat Allah. Yang lain lagi, mari kita tepuk tangan. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita maju. Ya. Kita memahami arti dan makna gereja dalam hidup sehari-hari. Bisa lihat ini gambar? Bisa. Kira-kira gambar apa itu? Perahu. Ada yang bilang perahu, ada yang bilang bahtera. Siapa lain lagi? Ada pendapat yang beda lagi. Tadi ada perahu, ada yang bahtera. Ada lagi? Tidak ada, berarti hanya sekitar 2 pemahaman. Nah, gambar yang beda lagi. Kira-kira menurut kalian ini 2 gambar ini gambar apa? Umat Allah dan Gereja. gereja. Satu angkat tangan. Ya. Gambar Salah. gambar yang pertama itu gereja, sedangkan gambar yang kedua itu umat Allah. Gambar yang pertama itu gambar gereja atau bangunan seperti yang tadi lebih banyak dirincikan oleh Kofi. Yang kedua, Hala mengatakan itu umat Allah. Yang lain lagi? Ada yang mau mengatakan yang lain lagi? Tamu. Sama yang tadi dia tulis. Sama? Ya, Ada lagi? sama. Oke, baik. Ini kita lihat. Oh, ini yang sering dilihat. Perahu, bahtera itu bangunan. Ini umat yang sedang bersekutu. Baik. Kalau begitu setelah kita lihat ketiga gambar tadi, mari kita jawab pertanyaan. Apa arti dan makna gereja menurut gambar yang tadi kamu lihat? Katakan gambar nomor 1 apa? Gereja. Gambar nomor 1 tadi kamu Hah? Perahu dan bahtera. Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Siapa yang tadi
bilang saya. Oke, Hala lagi. Baik, mari Hala. Arti dari gambar gereja dan umat Allah yaitu persekutuan umat Kristiani dalam memuji dan memuliakan Tuhan, dan gereja terbuka bagi semua umat Kristiani dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Ada lagi? Tadi ada yang angkat tangan. Di belakang kan? Ini Toh ya, silakan Toh. Arti dari monggo itu umat-umat Allah yang Kuat. umat-umat Allah yang mau masuk ke gereja untuk meminta pertolongan. Oh, arti yang kedua itu umat Allah yang mau masuk ke gereja untuk minta pertolongan dari siapa? Tuhan. Kita tepuk tangan. Baik. Ya. Mana gereja menurut yang gambar nomor 1 kan itu lagu panjang-panjang di kamu punya buku. Coba dilihat ini. Coba dilihat aja itu. Gereja digambarkan sebagai apa? Tadi kamu sudah sebut bahwa gereja digambarkan sebagai bahtera, sebagai laut yang seram yang mengarungi dan lain sebagainya. Sudah ketemu? Ya. Sudah lihat, sengaja tidak lihat. Ya, lalu yang gambar nomor 2 jawabannya betul. Mari kita lihat yang berikut lagi. Ya, mari kita buka kitab suci. Sambil kita melihat slide yang ada di depan, kita buka kitab suci. Karena pelajaran kita itu dasar dan fondasinya ada di kitab suci. Februari tadi jawab yang lengkap atau tidak? Alkitab. Oh ya, siapa yang tidak bawa Alkitab? Ya, kita baca sama-sama ya. Yang ayat ganjil 2 deret sebelah kanan ibu, yang ayat genap 2 deret sebelah kiri. Bisa? Bisa. Sudah kita baca sama-sama. Cara hidup jemaat yang pertama. Ya, ayat ganjil. Yang menerima perkataannya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah baca dengan ketulusan. Tepuk tangan untuk kita. Setelah kita mau belajar atau membaca Kis 2 ayat 41 sampai 47, di sana dikatakan tentang cara hidup jemaat perdana atau umat perdana. Ya, yang berikut, mari kita lihat. Mari kita masuk ke dalam kelompok ini. Ibu minta supaya kelompok 1, 2, 3, dan 4 masuk dalam kelompok. Membentuk, duduk dalam kelompok itu. Diharapkan supaya ada selisih, supaya tidak berdesak-desakan ya. Ya, sudah duduk dengan baik. Sudah semua sudah dapat duduk dengan baik. Tolong duduk yang baik. Sudah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Karena di sini sudah di kitab suci tadi sudah memberi gambaran bahwa hidup itu mereka selalu berkumpul, maka kita juga mau berkumpul dalam kelompok dengan mau membicarakan satu hal. Yang pertama, apa yang menarik dari cara hidup jemaat perdana seperti yang tampak dalam Kis 2 ayat 41 sampai 2. Silakan. Dijawab dalam bentuk tulisan. Jawab dulu dalam kelompok supaya sebentar dipresentasikan. Ya, tidak spontan ini. Sudah. Sambil berpedoman pada kitab suci yang kalian pegang. Satu orang berlaku sebagai ketua, satu orang sebagai sekretaris. Anak-anakku hari ini terlihat begitu setia, begitu antusias. Sudah ada yang berlaku sebagai ketua.
kedua dan? Oke, baik, silakan. Yang pertama, apa yang menarik dari cara hidup jemaat perdana seperti yang dikisahkan dalam Kit 2 ayat 41 sampai 47. Yang berikut, apa makna gereja menurut kitab suci tersebut? Yang keenam, apa arti dan makna gereja yang sesungguhnya? Kelompok 3 sudah sampai nomor berapa? Kelompok 4 tadi sudah sampai nomor berapa? Oke. Ke kelompok 2 dulu. Kelompok 2 sudah nomor berapa? Berapa? 3. Oke. Ya, kalau begitu mari kita persilahkan kelompok 4 untuk maju. Kita yang lain sambil menyelesaikan bagian 3. Tetapi kan rata-rata sudah habis toh? Ya. Sudah, mari kelompok 4. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dengan para kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Apa arti dan makna gereja yang sesungguhnya? Arti dan makna gereja yang sesungguhnya yaitu memulia dan memuliakan Tuhan dengan sesungguhnya. Umat Kristiani terus datang dan memuji Tuhan kapan dan dimanapun. Oke, baik, tepuk tangan untuk kalian. Ya, dibilang mereka mengatakan tidak karena cara hidup kita sudah berbeda dengan cara hidup jemaat perdana kala itu. Sepakat? Sepakat. Ibu juga sepakat. Mari kita lanjut. Nomor berikut, nomor 4. Bila ada kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, saya mewakili kelompok kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan duduk. Adakah kelompok 1 mau maju? Tadi ada jawaban-jawabannya. Jawaban-jawaban yang mungkin harus membutuhkan penyempurnaan. Adakah? Pas. Kalau begitu, mari kita lihat dulu yang menarik dari cara hidup jemaat perdana. Mari kita lihat. Tadi kalau jawaban kalian, kata lain dari gereja. Mari kita lihat di sana. Gereja, kata lainnya adalah umat. Tadi ada yang jawab benar? Benar. Ada yang tadi jawabannya seperti itu? Ada. Yang berikut, makna gereja pada umumnya. Gereja adalah gedung, Tempat ibadah, rumah Allah untuk merayakan Ekaristi umat Kristiani pada umumnya. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah. Jadi lewat gereja kita, kebutuhan kita bisa disalurkan. Itu fungsinya. Yang ketiga, gereja adalah Organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma. Yang tadi bilang kata yang harus papa itu sudah terngiang-ngiang diingatkan. Sehingga tadi ada yang sebut-sebut sebelum masuk kelas. Yang berikut, iya. Apakah kamu semakin memahami gereja sebagai umat Allah dengan penjelasan diskusi dan rangkuman tadi kesimpulan? Sudah? Sudah semakin memahami? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Yang berikut, apakah kamu pernah berdoa sebagai bentuk ungkapan syukur? Pernah saja? Sering. Ini karena pertanyaannya. Ya, mari kita tetap dalam posisi seperti itu untuk membuat rencana. Kira-kira rencana apa yang harus saya lakukan sebagai perwujudan diri saya sebagai anggota gereja dengan cara ikut terlibat dalam kegiatan
contohnya seperti apa? Silakan aksinya. Mari masing-masing mulai merencanakan kegiatannya. Silakan. Sudah? Ya, yang sudah, mari coba maju atau silakan berdiri, kemukakan bentuk keterlibatan yang akan kamu lakukan. Mengikuti latihan kor untuk tugas pelayanan kor di gereja. Oh ya? Jadi kalau begitu nanti saya tanya di lingkungannya OSI, tidak ada keberatan bilang tidak ikut latihan kor. Doa Rosario juga harus ikut. Ya, silakan tepuk tangan untuk OSI. Lakukan kalau kau suka hati mencari. Oke, terima kasih. Silakan. Berikut ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan masing-masing ambil kertas. Silakan masing-masing ambil kertas untuk menjawab pertanyaan berikut. Siapa yang belum kumpul? Semua. Oke, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang kurang jelas atau apa? Jelas. Minggu depan baru kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang kedua dengan subpembahasan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ya. Dan kalau di rumah ada buku, ada HP, tolong cari materi tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Bisa? Bisa. Tolong cari itu supaya mendukung minggu depan kita belajar itu kamu sudah tahu kita. Baik, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Silahkan. Dios. Baik, mari ambil sikap. Terima kasih. Silakan duduk. Sampai di sini dulu sampai di sini.